Kita pilih satu-satu. Pada tahapan syariat, tentunya seseorang harus dilandasi dengan keimanan sebagai basic, harus dilandasi dengan ketauhidan sebagai basic dia beribadah. Kemudian dengan keimanannya, dengan ketauhidannya, seseorang mulai sholat, seseorang mulai berpuasa, mengeluarkan zakat, memastikan apa yang dia makannya itu adalah halal. Dia memperhatikan halal dan haram. Dia juga meninggalkan dosa. Dia juga sudah mencoba untuk bagaimana dalam bersyariat menggunakan adab-adab dalam bersyariat. Namun pada tahapan syariat ini, seseorang belum terlatih, karena di sana ada setan yang selalu syawwalalahum, yang selalu menghias. Terkadang keburukan terlihat baik, kadang-kadang kebaikannya menjadikan dirinya menganggap dirinya lebih suci. Kadang-kadang bersodakoh tapi disertai dengan sesuatu yang menyakitkan bagi si penerimanya dan lain sebagainya. Sehingga pada makom syariat ini seseorang sering terjadi ketergelinciran dan kesalahan. Maka dia harus melangkah ke makom selanjutnya, itu adalah makom taubat. Di makom taubat ini tentunya seseorang harus betul-betul kembali kepada Tuhannya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayo kembali kepada Allah semuanya, wahai orang yang beriman, supaya apa? Supaya beruntung. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika orang sedang bertobat. Yang pertama, dia harus tarkudz dzambi. Dia meninggalkan dosanya yang sudah ia sering lakukan. An-nadamu alaih. Dia juga harus punya perasaan nadam, perasaan penyesalan, menyesal sudah berbuat sebuah kesalahan. Kemudian juga azam alaihi adamul ud ilaih. Juga dia berkeinginan kuat untuk meninggalkan kesalahannya itu dan tidak ingin kembali ke situ. Maka ketika orang pada posisi makom taubat, orang akan kembali kepada Allah, memperbaiki ibadah-ibadah syariatnya, sehingga dia harus melakukan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, yang betul-betul kepengen naik level, ke level berikutnya, ke makom berikutnya, ke tahapan berikutnya, lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan jalannya, karena dia sudah betul-betul berupaya untuk mujahadah. Dalam mujahadah ini, dalam dia berupaya secara maksimal pada titik tertinggi dia berupaya, tentunya ada hal-hal memang yang harus dia fokuskan. Apa yang difokuskan orang-orang yang bermujahadah, yang ingin naik level? Maka nafsunya harus dikendalikan.
Nafsu itu bukan diperangi atau dihilangkan, tapi dikendalikan. Laksana dia menunggangi kuda. Syahwatnya itu harus ditertibkan. Amarahnya harus dididik. Maka ketika marah, kalau sedang berdiri maka duduklah. Kalau sedang duduk, ya maka berbaringlah. Bagaimana caranya? Kalau lagi marah, berwudulah. Kalau lagi marah, istighfarlah. Maka terapi-terapi itu kemudian menjadikan amarah itu dididik. Egonya pun harus ditundukkan. Ego yang selalu menjadi ciri manusia bahwa dirinya berkontribusi dalam aktivitasnya, sehingga dia seolah-olah dialah pelakunya, dialah yang mengupayakannya. Menafikan itu taufiknya Allah, menafikan al-fa'il al-hakiki itu adalah Allah. Kelalaian-kelalaian saat dia bersyariat juga harus betul-betul dilawan. Ketika itu dilakukan, ketika nafsunya dikendalikan, ketika syahwatnya dididik, ketika egonya ditundukkan, ketika amarahnya, ketika syahwatnya ditertibkan, ketika amarahnya dididik dan kemudian kelalaiannya itu dilawan, maka dia akan naik ke level berikutnya, yaitu level takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara yang mulia, di antara kita, yang mulia itu adalah yang paling bertakwa. Maka takwa itu adalah anta'amala bi ta'atillahi ala nuri minallah. Bahwa kita melakukan sesuatu itu karena taat kepada Allah, karena disinari oleh nur Allah. Kaitannya sudah nur Allah, karena ini adalah kita berbicara tentang salik. Wa tatruku ma'asiyatallah ala nuri minallah. Juga dia meninggalkan kemaksiatan itu karena dapat pancaran sinar Allah. Sehingga ketika orang sudah mulai bisa takwa, takwanya itu secara istiqomah, terus dia latih, disinari dengan nur Allah, dia menjalankan perintah dan dia menjauhi larangan, maka dia akan belajar untuk ikhlas. Ketika orang ikhlas itu, maka bukan mada analu, bukan apa yang saya dapatkan. Biasanya orang ketika beramal, ya litana'um bini'matil jannah. Orang menginginkan kenikmatan surga. Dan orang juga kepengen al-a'yad min adzabillah, kepengen dapatkan perlindungan dari azab neraka. Maka orang yang ikhlas ini harus liman a'malu. Untuk siapa saya melakukan sesuatu? Maka jawabannya adalah lillah. Saya melakukan sholat lillah, saya bekerja lillah, saya memikul tanggung jawab lillah, saya berekonomi lillah, saya berpolitik lillah, saya berinteraksi lillah. Maka lillah yang ditonjolkan. Tetapi dalam makom ikhlas ini, nah, disinilah kemudian orang itu betul-betul
belajar untuk ikhlas. Disinilah makom asbab. Disinilah makom asbab. Maka Ibnu Athaillah mengingatkan bagi para salikin, bagi orang-orang yang belajar menuju Allah, irodatuka at-tajrid. Kamu menginginkan satu kondisi tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Padahal kamu diposisikan pada makom asbab. Begitu sebaliknya. Ketika kepengen tajrid, padahal dia pada makom asbab, itu ada syahwat tersembunyi. Ini mengganggu orang yang berjalan tahapan ikhlas. Maka diingatkan. Maka kemudian makom selanjutnya adalah makom tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertakwa kepada Allah kalau kamu memang betul-betul mengaku menjadi seorang yang betul-betul beriman. Orang tawakal ini ya'khudhu bil asbab. Dia melakukan asbab-asbab yang ada di dunia ini, dia melakukan perencanaan dengan matang. Dia menyiapkan segala sesuatunya. Dia berupaya, dia bekerja. Prasyarat-prasyarat duniawi dia lakukan. Tetapi wala ta'tamidu 'alaiha. Tetapi dia tidak beriktimad, tidak menyandarkan kepada upayanya. Dan ini kaitannya dengan hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi 'alal amal. Jadi ada orang-orang yang ketika beramal itu dia menyandarkan pada amalnya. Yang benar adalah bahwa al-fa'il al-hakiki adalah Allah. Itu harus selalu diingatkan. Nah, ketika makom tawakal, dia berlanjut ke makom selanjutnya, itu adalah makom tafwid, makom penyerahan kepada Allah. Saya pasrah ya Allah. Disitulah kemudian bermain makom tajrid ini. Ketika orang sedang belajar tentang tawakal, menuju kepasrahan, tentunya di sana ada godaan-godaan dan rintangan. Maka diingatkan oleh Ibnu Athaillah, kalau kamu sudah diposisikan pada posisi makom tajrid, sudah Allah siapkan kebutuhanmu secara duniawi. Jangan kemudian turun level, malah menyibukkan dengan hal-hal yang duniawi.